Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ibu bapak guru semua. Tetap sehat, semangat, dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak guru, baiklah pada kesempatan ini saya mohon izin berbagi pada topik kali ini bagaimana kita cara menyusun naskah soal atau mengetik naskah soal yang baik. Nah, baiklah, tentunya kita memerlukan ada satu aplikasi yang harus kita gunakan. Biasanya menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Di dalam menyusun naskah soal tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentunya label daripada soal penilaian itu sendiri, apakah penilaian tengah semester, apakah penilaian akhir semester atau akhir tahun ya. Kemudian ada identitas tentang soal itu sendiri ya. Di antaranya adalah jenjang kelas berapa, kemudian mata pelajarannya apa dan sebagainya. Kemudian juga petunjuk daripada lembar soal yang ditujukan kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah soal itu sendiri yang terdiri atas mungkin soal berupa soal pilihan ganda, soal isian, dan soal esai. Baiklah, akan kita langsung saja pada pengetikan naskah soal. Yang pertama tentunya adalah kita tentukan dulu jenis huruf yang kita pakai. Biasanya yang digunakan adalah Times New Roman ya. Ibu Pak Guru mau menggunakan huruf besarnya 11 atau 12 disesuaikan saja. Yang pertama adalah kita ketikkan dulu soalnya soal apa ya. Di sini kita gunakan penilaian misalkan tengah semester ya. Penilaian tengah semester tahun pelajaran 2022-23. Kemudian identitas sekolah SDN XX ya. Tentunya kita ini ketengahkan terlebih dahulu. Setelah itu identitas mata pelajaran, jenjang, dan sebagainya. Biasanya yang saya gunakan itu menggunakan tabel ya. Kita buat dulu tabel itu. Di sini nanti kita gunakan kolomnya 5 dan untuk rows-nya cukup 4 mungkin ya. Nah, setelah ini kita atur saja tabelnya sedemikian rupa agar dicocokkan dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah tentunya adalah kelasnya terlebih dahulu, kemudian mata atau tema, kemudian di sini kemudian ada hari tanggal. Nah, kemudian ada lagi jam keberapa ya. Kita
kopikan saja ini kelasnya, misalkan kelas 1 mata pelajarnya, atau misalkan di sini matpelnya PKN, harinya hari apa dan tanggalnya tanggal berapa, kemudian jamnya jam keberapa. Kemudian di sebelah kanannya ini biasanya berupa identitas peserta didik ya. Ini nama, kemudian ada para guru, ada juga para orang tua. Ini kita centringkan. Namanya nih siapa nanti di sini. Nah, untuk tabel ini tidak bisa kita pakai border ya. No border. Nah, untuk ini kita pakai border ya. Kemudian di sini kita merge saja, gabungkan. Ini gabungkan juga. Nah, itu. Ini untuk kolom baris atas sudah cukup. Kemudian di sini ada diisi petunjuk ya. Jadi di dalam sebelum mengerjakan soal, siswa itu diberikan petunjuk terlebih dahulu sebagai arahan ya. Tujuannya apa saja, tentunya di atas ada hal yang harus diisikan berupa nama, berarti isilah data nama lengkap. Kemudian bisa lagi kita ambil misalkan bacalah petunjuk sebelum mengerjakan sesuai. Bacalah petunjuk sebelum mengerjakan soal dan ikuti ya sesuai petunjuknya. Kemudian apalagi yang harus kita inikan, silakan Ibu Bapak sesuaikan dengan kebutuhan dan seterusnya. Setelah petunjuk barulah kita masuk ke soal ya. Soal di sini terdiri dari pilihan ganda, isian maupun esai. Nah, ini biasanya saya menggunakan format tabel juga ya. Jadi tabel untuk mempermudah dan supaya hasilnya rapih ya. Kita bikin kolom 5 ya. Ini untuk kolom pertama adalah untuk nomor soal. Kolom kedua kita gunakan untuk choice. Ketiga untuk uraian daripada pilihan itu sendiri ya. Nah, kita bikin setting seperti ini ya. Nah, untuk yang PG ini kita masukkan sini saja. Kita match. Nah, kita ambil soal itu untuk mempermudah saja ya. Untuk PG-nya kalimatnya kita ambil saja dari sini. Kita masukkan untuk A yaitu PG-nya. Ya, kira-kira seperti ini. Seperti ini, Ibu Bapak. Nomornya di sini 1.
Kemudian tentunya untuk uraian kalimat soalnya kita match saja di sini, dan ini adalah choice-nya A, B, C, dan D. Nah, ini untuk sampai D ini untuk kelas atas. Biasanya untuk kelas bawah itu cukup sampai C ya. Jangan lupa untuk penulisan A, B, C, D ini harus menggunakan huruf kapital ya. 2 dan seterusnya. Kemudian untuk soal isian kita buatkan misalkan di sini dulu. Ini match ya. Kalimatnya kita ambil saja dari contoh ini. Jadi untuk isian kita kopikan saja yang sudah ada. Sini. Kemudian kita mulai di sini. 1 apa? 2 dan seterusnya. Kemudian untuk yang C-nya, esainya Ibu kalau mau membuat soal berupa esai, tinggal instruksikan saja kalimat perintahnya. Jawablah soal di bawah ini dengan benar dan seperti itu. Lakukan seperti tadi secara berulang di sini. Atau kalau Ibu tidak ingin melakukan seperti itu, dibikin saja untuk soalnya di bawah saja ya, di sini misalkan isilah pertanyaan di bawah ini dengan melengkapi kalimat dan nah, kalau ini lebih mudah mungkin Ibu Bapak ya, tidak usah dimasukkan ke dalam kolom. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Itu mungkin sedikit saya berbagi tentang bagaimana cara menyusun atau membuat atau mengetik naskah soal. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi Ibu Bapak Guru semua. Ditutup saja bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.